Mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan pada hari ini di dalam kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Roma 14 ayat 7 dan 8 kita akan membacakan secara bersama-sama. Roma pasal 14 ayat 7 dan ayat yang ke-8, mari kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kitalah adalah milik Tuhan. Dikatakan bagian ini, Bapak Ibu, saya membacakannya, sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dikatakan bagian firman ini hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Hidup atau mati, kita untuk Tuhan. Dua kata ini, hidup dan mati, itu adalah masa. Sedangkan kepemilikan adalah sebuah kepastian. Hidup atau mati itu adalah masa, ya. Masa hidup, masa mati, kira-kira begitu ya. Sedangkan kepemilikan hidup atau mati itu sebuah kepastian. Jika kita sudah memastikan diri menjadi milik Tuhan, maka baik masa hidup maupun mati, kita ini tetap miliknya Tuhan. Tidak ada masa yang berbeda dalam sebuah kepemilikan. Tidak ada manusia ketika hidup milik Tuhan, setelah mati menjadi miliknya iblis. Nggak ada seperti itu. Nah, demikian sebaliknya, tidak ada masalah, ya. Tidak ada manusia yang semasa hidupnya milik iblis, lalu tiba mati, dia menjadi miliknya Tuhan. Artinya, Tuhan tidak pernah memiliki manusia hanya setengah masa. Ya. Tetapi Tuhan memiliki kita ini sepanjang masa. Itu dikatakan bedanya masa dan sebuah kepastian. Bapak Ibu, izinkan saya bertanya kepada kita. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, untuk apa kita hidup? Coba tanya, untuk apa kamu hidup? Tanya Bapak Ibu,
lihat wajahnya, pandang tanya, untuk apa kita hidup? Apa jawabannya? Pak Pendeta tersenyum. Untuk apa kita hidup? Mari kita renungkan. Untuk Tuhan. Masa? Kira-kira gitu ya. Seperti tadi waktu pagi-pagi sudah katekisasi dengan anak-anak, saya bilang, katanya, kata firman Tuhan, bagaimana supaya kami selamat? Katanya, hanya percayalah kepada Tuhan Yesus. Saya tanya, gampang atau mudah percaya sama Tuhan Yesus? Ada yang bilang gampang, ada yang bilang setengah gampang. Ya, gitu kan? Apa alasannya kalau dikatakan gampang? Apa alasan kalau setengah gampang? Bapak Ibu, jadi orang Kristen kan mudah kan? Kalau kau selamat, kata firman Tuhan, percayalah kepada Yesus. Gampang kan? Gampang kan? Kenapa kok gampang? Tuhan tuh Pak Pendeta baik sama saya. Katanya begitu. Oke, setuju. Tapi kalau kira-kira duitmu diminta sama Tuhan, sama tetanggamu, dan Tuhan minta supaya ngasihkan, kira-kira mau nggak? Sudah mulai kusuk gitu kan. Coba lihat Abraham. Abraham punya anak itu nunggu sampai 25 tahun. Ya, Bapak Ibu yang belum dikaruniai anak, Abraham saja sampai sudah lanjut usia, dan selama 25 tahun, dia baru punya anak. Nunggunya selama 25 tahun. Ketika dia punya anak, Tuhan bilang apa? Persembahkan anakmu yang tunggal untuk dikorbankan. Bapak Ibu percaya sama Tuhan? Halo? Hah? Percaya? 25 tahun? 25 tahun nunggu. Mau kita kasihkan? Ya dikasihkan Pak Pendeta. Kenapa dikasihkan? Aku sih tahu ceritanya Pak Pendeta. Bukan itu. Saya kepada anak-anak itu, waktu ada ilustrasi tentang akrobat, ya. Ada seorang akrobat yang naruh tali dari di sungai Niagara begitu, dari ujung ke ujung, dan akrobat itu bilang dia atraksi di situ, banyak orang yang melihat. Ketika dia lewat, balik lagi lewat, kemudian dia bertanya, siapa yang percaya saya bisa lagi ke sana? Saya percaya. Sampailah ke sana. Kemudian si akrobat bertanya, siapa yang saya mau gendong untuk lewat penyeberangan ini? Kira-kira yang teriak percaya? Mama Mei kira-kira naik enggak? Percaya. Gitu kira-kira begitu kan? Bapak Ibu jangan dipikir orang percaya itu mudah. Kenapa kalau orang ditanya, kamu percaya enggak? Kamu diam. Saya bilang ada dua alasannya. Bisa jadi dia tidak memahami tentang pengertian tentang percaya. Bisa jadi karena dia tanya, percaya enggak? Tanya kok. Ya? Enggak mudeng katanya orang Jawa. Atau bisa jadi dia tidak berani menjawab karena saking sulitnya untuk dia mau berkata saya percaya. Ya, Bapak Ibu sama dengan apa yang saya tanyakan hari ini kepada setiap kita. Hidup atau mati untuk Tuhan. Hidup atau mati kita ini adalah miliknya Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu,
Untuk apa kita hidup? Saudara ini hidup untuk apa? Ya. Kemudian apa tujuan hidupmu? Apa tujuan hidup saya ini apa? Nah, kalau kalau hidup kita ya mencari kesenangan atau kita mencari kebahagiaan di dunia yang di dunia ini seperti itu. Apakah itu yang menjadi tujuanmu? Mencari kesenangan, mencari kebahagiaan ketika kita ada dunia ini. Dengar Bapak Ibu Saudara. Kalau itu yang menjadi tujuanmu, kalau itu yang menjadi untuk apa kamu hidup, hanya untuk mencari sebuah kesenangan, hanya untuk mencari kebahagiaan di dunia, maka itu suatu kebodohan. Kalau tujuanmu hanya untuk target yang seperti itu. Kenapa? Sebab hal itu Bapak Ibu sesuatu yang sifatnya sementara. Kesenangan sesaat. Inginkah kita senang dan bahagia di bumi? Tapi kita menderita di kekekalan. Yang penderitaannya tiada terkirakan. Ingat, kita selalu diingatkan bahwa Bapak Ibu, kehidupan manusia itu tidak hanya berakhir di bumi. Atau di dunia yang fana, tidak berakhir hanya sampai di situ. Tapi akan masih berlanjut dalam kekekalan, yakni selama-lamanya. Artinya apa? Hidup dalam kekekalan itu sangat jauh lebih lama dari kehidupan dunia ini. Ya, kalau orientasi kita, tujuan kita, maksud kita hanya untuk mencari sebuah kebahagiaan di dunia, kesenangan dunia, Bapak Ibu, ada sesuatu yang jauh lebih penting kelak di sana nanti. Apa itu? Di dalam kekekalan. Artinya apa? Sebuah kehidupan yang tidak ada akhirnya. Makanya Bapak Ibu, Pak Pendeta kok selalu enggak, mengingatkan kepada setiap kita bahwa hidup kita semuanya itu sifatnya sementara. Ya. Dan tidak ada yang tahu kapan kontrak kita satu dengan yang lain. Makanya anak muda yang kelihatannya gagah perkasa, janganlah mengejek kepada orang yang sudah tua rambutnya putih. Dia sudah bau tanah. Siapa tahu lu besok yang bau tanah. Ya kan, setuju kan? Iya. Bapak Ibu, kalau kita sudah sampai kepada sana, sudah game. Tamat riwayat kita. Jangan lagi kamu nonton wayang golek. Jangan nonton, kamu lihat konser. Jangan lagi kamu pergi mall. Gak ada ceritanya lagi. Suka atau tidak suka, kamu nginep sampai nanti Tuhan datang di sumur kondang sana. Iya kan? Habis lewat kita. Itu yang hati-hati Bapak Ibu. Bukan karena menakut, tidak. Ya kan? Karena apa? Waktu kehidupan nanti di kekekalan itu yang paling lama dan tidak ada akhirnya. Saya tidak tahu Bapak Ibu pernah mengalami masa-masa yang kritis yang mau mati begitu. Tapi saya pernah mengalami. Saya berkata mungkin ini waktu ajal saya sudah terakhir. Ya, benar Bapak Ibu. Karena sepertinya kayak napas sudah ada di sini. Ya,
sudah mau di leher. Waktu babak sesak. Dan itu menjadi sebuah tangisan. Bukan hanya kita, orang yang ngantar saja sudah nangis-nangis mukanya pucat. Kita sudah berjalan seperti ini, sudah akhir hayat saya. Baguslah, tendanya sudah gede, putih-putih lagi. Ya Bapak Ibu, mari kita diingatkan. Ya. Nah, ada yang jauh lebih penting. Ya. Jangan kemudian bahagia boleh, Bapak Ibu, kesenangan boleh. Tetapi jangan itu menjadi sebuah orientasi dalam kehidupan kita. Ya. Jangan itu menjadi sebuah fokus kita. Nah, sesungguhnya tujuan hidup kita tergantung kepada pilihan. Pilihan siapa? Pilihan hati kita. Pilihan hidup kita. Kamu mau yang sifatnya sementara, yang fana, atau sesuatu yang kamu kejar, yang sifatnya kekekalan. Jika pilihan hati dan hidup kita tidak menderita dalam kekekalan, maka janganlah mencari kesenangan duniawi. Kira-kira begitu. Kalau kita membiarkan hati kita terpikat kepada kesenangan duniawi dan melupakan segala ajaran Kristus, itu artinya kita sedang menuju kepada sebuah kehancuran yang sifatnya permanen. Artinya apa? Kita akan menikmati buah, ya, buahnya dihukum menderita selamanya. Kalau hidup kita diberkati dan bahagia di bumi dan selamat serta bahagia dalam kekekalan bersama dengan Kristus di surga, maka Bapak Ibu, ubahlah cara hidup kita dengan mengutamakan Tuhan. Sesibuk apa kita, ya, jangan itu menjadikan sebuah alasan. Jangan sampai di jalan Bapak Ibu dicegat sama malaikat Tuhan. Ya kan? Jangan sampai di pekerjaan, jangan di rumah, dimanapun kita dicegat. Dan disuruh balik. Ngeri kan? Ya Bapak Ibu. Maka ubahlah cara hidup kita dengan mengutamakan mencari Tuhan. Anak-anak yang muda, bahkan setiap kita, jangan saat kita hanya butuh, Tuhan tolong saya, carikan saya kerja, berikan saya pekerjaan. Kalau nanti saya bekerja Tuhan, saya akan A, B, C, dan D. Kira-kira begitu ya. Setelah itu Bapak Ibu, izin Pak Pendeta, hari Minggu ke gereja. Kemana? Mancing. Mudah-mudahan itu pancing enggak mancing hidungnya begitu kan. Dulu Bapak Ibu, saya agak ekstrim dulu ya. Bapak Ibu kalau pergi hari Minggu yang tidak benar, saya doakan supaya itu terjadi enggak baik. Dulu saya begitu. Ya kan? Dulu aku pikir Bapak Ibu ada satu jemaat yang sungguh-sungguh aku merasakan dia akan hari Minggu itu akan datang. Karena keluarganya pada hari Minggu sebelumnya, itu sungguh-sungguh ditolong Tuhan. Aku mengandai-andai dia akan datang kepada Tuhan dan dia berkatakan, Tuhan aku berterima kasih, aku bersyukur. Kalau enggak karena Tuhan tidak akan buat begini dengan keluargaku. Hari Minggu Bapak Ibu, enggak datang ke gereja. Ada ceritanya? Ada 10 kusta. Ya kan begitu kan? 10 orang dikatakan sama Tuhan, pergi, temui. Itu para imam. Masa ada roh kusta macam enggak boleh. Ketika dia pergi menuju ke imam Bapak Ibu di tengah jalan, semuanya 10 orang itu sembuh. Tapi 10 orang kata firman itu, hanya 1 kembali. Loh kemana yang 9? Tentanya seperti itu. Nah Bapak Ibu jangan sampai kita anak-anak muda jangan seperti yang 9 tadi.
Saya bukan apa gitu Bapak Bu. Ya saya sebagai motor kadang-kadang iri gitu loh. Ya. Nggak ada kalau kita namanya kerja kita mau lelet-lelet. Ah tenang aja lah, kan gitu kan. Oh hujan apapun beledak-beledak itu kita berangkat. Di dalam mulai jam kerjanya, kira-kira begitu. Ya kan? Pilek pun pusing pun berangkat ke Tuhan, ibadah. Ah Pak Badada kan ada waktu yang lain kok, gitu kan. Mau pilek, mau sakit kira-kira, untuk Tuhan. Kalau matilah di gereja. Ya, jangan sampai mati di rumah. Kira-kira kan begitu kan. Wih, ada jemaat Hosiana yang mati waktu dia beribadah. Menjadi sebuah hotline yang luar biasa. Kan kira-kira begitu Bapak. Orang sakit kan ada dua alternatifnya. Kalau nggak sembuh, mati. Iya kan? Benar nggak? Iya dong. Anak kita sakit, wah di nong-neng-nong. Ditanya sama bapak mamanya, mau makan apa nak? Sate, soto, chicken, apalah yang enak-enak. Coba kalau anaknya sehat. Ditawari. Tapi ibu di sini nggak nawari sama anaknya. Nggak ada waktu sakit. Kenapa ditawari bapak ibu saudara, anak muda? Hah? Takut mati. Iya kan? Takut mati. Anak muda juga sama saya berkata, jangan nanti kamu ketika kamu nunggu kamu sukses, berhasil kamu akan menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan, kepada orang tua. Pak, saya akan ingin berbakti kepada bapak mama saya ketika saya sukses. Kapan suksesmu? Nggak jelas. Bu pendeta, saya kemudian ngomong pendeta kemarin gitu kan, kita ngomong-ngomong, gimana itu? Sudahlah, nunggu selesai ini, selesai itu. Saya tanya, kapan selesainya? Nggak jelas. Bapak Ibu, itulah sesuatu yang kadang-kadang begitu. Memang benar. Masih ada banyak ini, ada itu. Kapan stopnya seperti itu? Sekarang, kita harus berani untuk melangkah. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi semuanya bergantung kepada pilihan kita. Bergantung kepada pilihan hati kita, bergantung kepada hidup kita seperti itu. Nah, Rasul Paulus seperti apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu mengajarkan bahwa jika tujuan hidup kita adalah untuk diberkati di bumi bahagia di surga, maka satu-satunya jalan adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan segala firman-Nya. Apapun yang kita lakukan dunia ini, lakukanlah untuk Tuhan. Jangan Bapak Ibu didasari dengan melakukan supaya bukan untuk lembaga, bukan untuk gembala, untuk pendeta, untuk siapa saja, tidak. Lakukan, kerjakan itu untuk Tuhan. Entah nanti kamu dipuji, diapresiasi atau tidak, nggak ngaruh. Ya. Kenapa? Karena kita mengerjakan segala sesuatu, kita sungguh mengerjakan, kita landasi adalah untuk Tuhan. Nah, dari apa yang kita baca hari ini Bapak Ibu, ada beberapa hal ya yang ingin saya bagikan. Yang pertama, jika kita hidup, Bapak Ibu, hiduplah untuk Tuhan. Katakan kanan kiri, kalau kamu hidup untuk Tuhan. Ya. Jika kita hiduplah untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, sayangnya ada banyak orang yang tidak memahami arti hidup ini. Ya. Tidak menghargai akan hidup ini. Banyak orang berpikir mereka dilahirkan lalu besar dan bersekolah, dan setelah selesai
Dalam pendidikannya mereka bekerja mencari uang. Kemudian dia menikah, sampai kemudian punya anak. Akhirnya menjadi tua, lalu mati. Ya, itu siklusnya orang hidup seperti itu kan. Dilahirkan, besar, sekolah, setelah sekolah, cari duit, kemudian nikah, punya anak, akhirnya mati. Sudah selesai hidup ini. Ya. Namun bagi kita, orang yang percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, kita mengerti arti hidup di dalam Tuhan. Selama kita hidup, kita harus punya arti, kita harus punya makna, ya, bahwa hidup ini berarti bekerja memberi buah. Ya. Harus memberikan buah. Kita sadar, Bapak Ibu, bahwa sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang yang berdosa. Seperti Rasul Paulus, kalau kita melihat daripada pembacaan yang melatar belakanginya. Kita tahu semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, karena melalui pengorbanan Yesus Kristus, kita menerima pengampunan dosa, sehingga kita luput dari hukuman Allah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan, dengan melayani Tuhan sungguh-sungguh, sesuai dengan karunia, ya, sesuai dengan talenta yang Ia berikan kepada kita masing-masing. Jadi selama Tuhan memberikan hidup kita, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Dengan melayani Tuhan, sungguh-sungguh sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kapan saya memberi pakaian? Kapan saya memberi makan? Kapan saya memberikan minum? Kata murid kepada Tuhan. Saya nggak pernah kasih makan sama Tuhan. Saya nggak pernah kasih minum. Saya nggak pernah pakai baju. Tetapi ketika engkau mau memperhatikan orang-orang yang papa, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang memerlukan, sama dengan kamu memberi itu kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu, bukan kemarin saya pernah berbagi firman Tuhan tentang sebuah nilai hidup, ya. Masih ingat Bapak Ibu, ya, nilai. Sesuatu yang kita punya akan tetap menjadi angka atau nilai. Paham Bapak Ibu, ya? Kalau kita punya sesuatu dan tidak kita berikan, ya, tidak jadikan makna, tidak akan nilai, maka akan tetap menjadi sebuah barang. Gak ada gunanya. Ya. Contoh, kita ini punya duit. Tapi duit kita hanya untuk kita sendiri. Hanya untuk kita sendiri. Itu yang dikatakan hanya itu tidak bernilai. Tetap hanya menjadi sebuah angka. Ya. Tapi bagaimana supaya bernilai? Kita mau berbagi kepada orang lain yang sangat-sangat membutuhkan, itu bernilai. Kalau tidak, seperti itu. Bapak Ibu, ketika kami punya kerinduan punya mobil, Pak Pendeta seperti pingin punya mobil itu untuk apa? Untuk lingkungan, untuk juga jemaat. Ya. Jadi sekarang jemaat di sini kalau ada apa-apa, Pak Pendeta senang mereka. Ya. Enggak lah, ngapain? Memang nggak tahu harganya ban mahal. Memang nggak tahu dia cicilan mobil itu mahal. Kira-kira begitu loh. Sayang, biarlah untuk istriku, untuk anak-anakku saja, orang-orang yang khusus boleh minum di tempat, tetapi yang lain tidak. Bapak Ibu, tidak ada sebuah, tetap itu menjadi, tidak akan berupa angka saja, tidak akan bernilai seperti itu. Nah, hidup kita Bapak Ibu, ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita hidup, mari kita pakai kehidupan kita itu sungguh-sungguh bernilai, bermakna seperti itu, ya. Nah,
Semua orang, seperti kata firman Tuhan, selama Tuhan masih memberikan kita hidup, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Dengan melayani Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Perhatikan Mazmur 116, saya kutip ayat 12. Mazmur 116 ayat 12. Saya membacakan. Bagaimanakah akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Ya. Bagaimanakah akan ku balas kepada Tuhan segala kebajikannya daripadaku? Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita selalu meminta kepada Tuhan. Setuju? Tetapi sekarang, biarlah kita belajar seperti Daud untuk membalas kebajikan Tuhan yang telah Ia nyatakan kepada kita. Inilah arti hidup untuk Tuhan. Dan ketika kita bicara sesuatu, Bapak Ibu, jangan selalu orientasi kita selalu duit. Ya. Itu yang dimaksudkan ketika kita hidup, bahwa kita adalah milik Tuhan. Itu hidup bagi Tuhan. Yang kedua, jika kita mati, tadi hidup, matilah bagi Tuhan. Makanya berbahagialah orang yang mati, yang mati di dalam Tuhan. Pak Pendeta, saya masih ingat ilustrasinya Pak Pendeta Mesak Untung ketika dia melayani. Kalau yang mati, siapa yang jemput? Bapak Ibu? Pak Pendeta ini menyampaikan, Bapak Ibu tidak bisa membayangkan siapa kalau engkau yang meninggal, katanya engkau berharga di hadapan Tuhan. Siapa yang jemput? Itu malaikatnya Tuhan katanya sudah berbaris, kita begitu ya. Dengan drum bandnya, dengan trompetnya menyambut kita yang meninggal sebagai anak Tuhan. Katanya begitu. Saya membayangkan bagaimana mulianya kita ini. Tidak seperti katanya di kita, di gereja. Ada orang jemaat yang baru suruh masuk-masuk sendiri gitu kan. Disambut. Ya kan? Saya nggak ngerti itu di pabrik, kalau saya ngantar ibu itu pulang di Barung Bambu, Bapak. Itu di pabrik itu ada karyawan yang begini, ada tulisannya apa begitu kan. Ada karyawan masuk, dia berdiri begini, ada tulisannya begitu kan. Nanti pelayan-pelayan di sini belajar begitu kan. Orang Korea begitu kan, orang datang. Disambut. Jangan nyelonong seperti kayak jalangkung tak diundang. Pulang pun juga nggak diantar. Ya, jika kita mati, matilah bagi Tuhan. Karena jika kita hidup menurut segala perintahnya, maka kita akan hidup untuk Kristus. Ya. Nah, bagi kita umat beriman, Bapak Ibu, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Setuju? Kalau hidup untuk diri sendiri, tak ada nilai, nggak ada gunanya. Dan juga tidak mati untuk diri kita sendiri, kata firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati juga untuk Tuhan. Maka dengan selalu tinggal dalam Dia, tidak menjadi soal apakah kita hidup atau mati. Apa dikatakan Rasul Paulus? Dalam Filipi 1 ayat 21, Bapak Ibu. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu, kalau yang muda datang ke gereja dengan orang tua yang terteteh-teteh begitu, saya pikir kalau orang muda datang ke gereja itu biasa, karena dia sehat, kira-kira begitu. Tapi kalau sudah orang sakit-sakitan datang itu kadang-kadang aneh. Bapak Ibu sakit didorong-dorong ke gereja,
gitu kan? Diantar dengan yang datang biasa, nilai plusnya beda kira-kira begitu kan? Dia luar biasa begitu kan? Kadang-kadang yang muda sama yang setengah setengah apa begitu, apa ya, kurang seperti semangatnya seperti itu. Ya. Apa orientasinya? Apa tujuannya? Untuk apa dia hidup? Apa tujuannya? Mungkin dia tahu seperti itu. Walaupun mungkin sering dikatain dengan orang lain, dia tidak ini. Tidak pernah ngadu seperti itu. Kenapa? Dia tahu kepada motivasi tujuan yang hakiki, yang dasar. Saya mau hidup untuk Tuhan. Saya juga mau mati juga untuk Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena melalui kematian kita pergi untuk bertemu dengan Kristus dan diam bersama-sama Dia. Nah, pada saat itulah kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Ya. Maka dalam arti sebuah kehidupan kekal ini, maka dapat dikatakan hari kematian lebih baik dari hari kelahiran. Pengkhotbah mengajari tentang itu kepada setiap kita. Jadi, mari Bapak Ibu, jika kita mati, biarlah kita mati bagi Tuhan. Entah mati di rumah, mati di gereja, mati di mana, matilah bagi Tuhan. Ada yang bertanya, Pak Pendeta, kira-kira kalau orang pulang dari ke gereja, tiba-tiba dia ditabrak mobil dan dia mati, kira-kira dia masuk surga atau kemana? Kemana Bapak Ibu? Ada yang pernah bertanya begitu? Orang datang ke gereja, pulang dari gereja, tiba-tiba dia diseruduk mobil dan meninggal. Dia tanyakan kepada saya, Pak Pendeta, kira-kira orang yang pergi ke gereja itu masuk surga atau kemana? Gimana Bapak Ibu? Masuk ke surga atau masuk ke tempat yang lain? Hah? Itu masih mending gitu kan. Tapi yang meninggal, orang yang kehidupannya banyak nggak benernya, secara fakta. Ya, dia tukang judi, tukang mabuk, kemudian meninggal, orang kaya lagi. Gitu kan? Pendetanya berkhotbah. Bapak, Ibu, Saudara, si ini, karena dia orang kaya, dia masuk surga. Gitu kan. Jemaatnya apa yang didengar gitu. Pendeta aku sudah mulai kira-kira begitu ya. Kenapa? Dia gaya. Dia nggak berani. Apa yang diajarkan Bapak di situ? Ya janganlah bercerita mengajarkan tentang orang itu. Kita nggak bercerita, itu urusannya Tuhan. Kita belajar tentang sebuah kehidupan ini, apa yang diajarkan firman itu yang kita beritakan. Kita tidak punya hak menjustis apakah dia masuk surga atau masuk neraka, itu bukan urusan kita. Tapi yang menjadi sebuah urusan kita, bagaimana Tuhan mengajarkan kita dari kebenaran itu yang kita mau ajarkan. Ya, Bapak Ibu, itu yang dikatakan jika kita mati, matilah bagi itu Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, bukan milik. Tadi masa dan kepemilikan, ya. Jangan kesannya sepertinya kita miliknya Tuhan, tapi setelah mati kita bukan miliknya Tuhan. Hidup dan mati tetap kita miliknya Tuhan. Nah, hidup kita adalah milik Tuhan. Ingat Bapak Ibu, hidup kita sudah punyanya Tuhan, ya. Kita sudah tidak berhak lagi atas hidup kita. Ingatkan saudaramu, temanmu, hidupmu bukan punyamu sendiri. Ya? Hidup kita ini bukan milik saya.
Hidup saya ini yang sekarang ada adalah miliknya Tuhan. Punyanya Tuhan. Kita tidak punya hak lagi atas kehidupan kita. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita pikirkan, Bapak Ibu, semua harus bagi kepentingannya Tuhan. Bahkan ketika kita berdoa, kita tidak seharusnya tidak berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri, ya, tetapi juga kepentingannya Tuhan seperti itu. Tetapi mulailah belajar berdoa dengan sikap hati yang benar, ya. Apa itu? Yang mendatangkan kerajaan Allah, ya, di dunia ini. Melalui apa? Melalui hidup kita. Termasuk doa yang sedang kita naikkan. Biarlah itu menjadi kehendaknya dalam hidup kita. Kalau kita mau belajar, ya, sikap yang benar dalam setiap aspek kehidupan kita, maka kita akan mampu menjadi miliknya dengan benar. Dan kita tidak pantas untuk dapat, ya Bapak Ibu, untuk dapat kita fokus. Mari saya ingin mengajak kepada setiap kita Bapak Ibu, mari kita fokus dan menempatkan Kristus itu sebagai sebuah tujuan hidup kita. Maka kita akan menikmati sebuah kehidupan yang melebihi apa yang kita harapkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan, baik yang ada di bumi maupun juga yang ada di surga. Mari kita belajar. Ketika kita hidup, ketika kita mati, biarlah itu untuk Tuhan. Dan sekarang yang kau hidupi bukan punyamu lagi. Tetapi kita ini punya Kristus. Kalau engkau punya Kristus, engkau tidak punya hak untuk membalelo, untuk tidak taat, ya, untuk menyeleweng dari apa yang Tuhan mau. Seperti seorang budak pada zaman dahulu, seorang hamba, itu tidak punya hak. Dia hanya kerjanya bagaimana dia menyenangkan majikannya, bagaimana menyenangkan tuannya, mau diapakan nggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak punya hak. Ya? Dia tidak bisa membela diri. Itu pemahaman hamba, budak pada waktu itu. Sama dengan kita, ketika Bapak, Ibu, dan saya menjadi punyanya Tuhan, miliknya Tuhan, maka engkau tidak lagi berkuasa atas kehidupanmu. Mari kita mau belajar untuk hal itu. Biarlah dengan sisa waktu yang ada, yang Tuhan kasih kepada kita, biarlah ketika kita hidup, ataupun nanti ketika kita mati, biarlah sungguh-sungguh punya Tuhan. Mari kita berlomba-lomba, berjuang untuk memberikan sebuah nilai yang hakiki dalam kehidupan yang Tuhan kasih. Biarlah apa yang Bapak Ibu kerjakan, sungguh-sungguh Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan setiap kita. Mari tunduk kepala kita berdoa bersama-sama.